Kembali duduk. Kak Yudi, Meiliani. Udah, padahal panggil Memei aja gak apa-apa kok. Thank you Kak Yudi, by the way. Meiliana siapa ya? Oke, hari ini masih foto lama, kayaknya saya butuh foto yang baru. Asik, asik. Setiap fotografer yang mau fotoin saya boleh ya? Enggak bercanda. Oke, halo semuanya, halo ICC. Halo. Oke, this is the first time buat saya berdiri di sini di panggungnya Profam Jakarta. Jadi untuk mengatasi ketegangan, izinkan saya untuk berpantun sebentar. Asik. Soalnya kok David pesan harus lucu katanya gitu. Cuman saya bingung ya, saya ke atas aja udah lucu gitu ya, apalagi yang perlu. Oke. Pantun ya. Bilang cakep ya, Bapak Ibu Saudara, oke. Makan bakwan kebanyakan. Ya jadinya sariawan, asik. Izinkan saya mengucapkan Happy Mother's Day everyone. Boleh ya. Oke. Hah? Aduh cuman sediain satu. Udah too much sama bahan sermon kayaknya. Oke, jadi Sisi saya mengucapkan sekali lagi Happy Mother's Day untuk para ibu dan bahkan untuk para perempuan yang ada di tempat ini. Saudara luar biasa. Boleh dong bilang ke setiap perempuan yang ada di tempat ini, kamu luar biasa banget. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Oke, 1 sampai 2 bulan ke belakang kita sedang membahas yang namanya One Spirit. Nah, bahkan minggu-minggu ini pun kita sedang menjalankan yang namanya Fast 21. Nah, di Fast 21 ini saya percaya kita nggak hanya lagi menahan lapar, kita nggak lagi hanya menahan hawa nafsu, tapi ketika kita Fast 21 hari ini, spirit kita justru sedang diberi makan dari Fast 21 ini, betul? Nah, gak lama-lama lagi, hari ini saya akan share sesuatu yang juga berhubungan dengan spirit. Kalau 2 minggu lalu, Ko David bagiin tentang sexual spirit, terus ada juga minggu kemarin, Ci Ashley bagiin soal manipulation spirit, dan hari ini kita akan banyak membahas mengenai the broken spirit atau roh yang hancur. Dan saya kasih judul sermon saya hari ini, The Beauty of Brokenness. Oke. Mari saudara, sebentar kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Yes, Jesus God. Speak to us Lord, speak through me God. Biar hari ini Engkau yang memakai saya di tempat ini, hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap jemaat ICC Jakarta yang ada di tempat ini. Dan Engkau yang membukakan setiap mata hati kami, Engkau yang membukakan setiap telinga roh kami, supaya kami tahu apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati sampai akhir nanti. In Jesus name, setiap orang yang siap untuk mendengar sermon hari ini katakan amin. Okay. The beauty of brokenness. Ketika saya dapetin apa yang saya harus share hari ini, bahkan ketika judul ini itu tiba-tiba kayak Roh Kudus ingetin gitu ya, saya tuh bingung sendiri sebenarnya. Kenapa ada yang namanya beauty in the brokenness? Kenapa ada yang namanya sesuatu yang hancur, tapi ada sesuatu yang indah di dalamnya. Kayaknya nggak make sense gitu buat saya. Saking kepikirannya, saya itu seminggu yang lalu sampai jatuh sakit. Cinoni sampai udah, Mei jangan sakit, panik ya Ci. Sampai hari itu bahkan lagi ada Anita ke rumah juga, itu saya masih dalam keadaan radang. Karena beberapa hari sebelumnya itu saya lagi mikirin banget, Tuhan
Emang apa? Ada apa dengan beauty of brokenness gitu? Apa yang Tuhan mau omongin? Saya sampai suka tidur sampai jam 3 pagi dan akhirnya tepar juga. Tapi puji Tuhan hari ini saya udah sembuh, Cinoni, puji Tuhan. Iya. Dan makanya hari ini kita akan bahas tuntas kenapa ada yang namanya keindahan di balik sesuatu yang hancur. Dan hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai roh yang hancur ini. Nah, saya punya satu cerita. Jadi saya itu punya anak namanya Medi. Ya, Medi yang lucu, boleh tunjukkan fotonya? Oke, ya lucu ya, kayak Ko Sandi banget. Oke, jadi Medi ini waktu kurang lebih 1 tahun lalu, saya kan menikah sama Ko Sandi udah 7 tahun. Jadi 1 tahun lalu itu saya punya gelas kesayangan, mungkin bentuknya seperti ini. Ini ilustrasi ya karena saya nggak fotoin gelasnya. Bentuknya kurang lebih seperti ini, tapi gelasnya itu couple. Jadi anak rohani saya kasih waktu saya first anniversary sama Ko Sandi. Jadi alay banget sih gelasnya hari itu. Pokoknya lebay banget gelasnya, cuman saya tuh sayang banget sama gelas itu karena satu-satunya gelas couple yang saya punya. Oke, dari sini boleh ada yang mau kasih ke saya nggak apa-apa, nggak bercanda ya. Jadi hari itu Medi itu lagi suka explore banyak hal. Setahun yang lalu di umur 2 tahun suka banget pegang sana sini, gerasak sana sini. Dan hari itu mami mau minum, oke. Dan hari itu si Medi ya dengan pinternya dia ngambil gelasnya. Gelas saya tapi bukan gelasnya IKEA punya dia ya, tapi gelas saya gitu yang diambil. Sampai prang jatuh aja. Jatuhnya ya kurang lebih seperti ini. Bahkan lebih berkeping-keping gitu ya, seperti hati saya yang hancur melihat gelasnya jatuh. Tapi di hari itu saya langsung spontan tanya, Medi nggak apa-apa? Kata saya gitu, karena saya lebih takut dia terluka. Ketika saya lihat gelasnya, oke lah nggak apa-apa. Gelasnya sudah hancur, gelasnya udah nggak bisa dipakai, ya udah saya sapuin, saya buang dan saya make sure nggak ada pecahan apapun di bawah sana. Nah, seperti itulah gambaran sesuatu yang hancur, betul? Seperti itulah gambaran ketika ada sesuatu yang pecah, ketika ada sesuatu yang hancur, rasanya tidak mungkin untuk memperbaikinya. Rasanya apakah bisa menjadi sesuatu yang indah? Makanya hari ini saya akan membahas tentang the broken spirit. Apa itu broken spirit atau roh yang hancur? Artinya adalah emosi kekecewaan atau ketidakmampuan yang berasal dari pilihan dan keputusan yang kita ambil. Simpelnya, sumber dari broken spirit ini adalah diri kita sendiri, saudara. Kita mengalami sesuatu yang mengecewakan, kita merasakan, kita terluka, lalu itu berdampak gak cukup hanya sampai tubuh kita, tapi juga ke jiwa bahkan ke kedalaman roh kita. Itulah broken spirit. Bayangkan ketika segala sesuatunya seems good di hari itu, ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan akan baik-baik aja sama kita gitu, tapi Tuhan mengizinkan juga ada beberapa situasi yang kita rasa Tuhan itu ciptakan semuanya jauh dari kata sempurna. Tuhan ciptakan semuanya malah lebih cenderung ke sakit. Tuhan ciptakan semuanya malah lebih cenderung ke kenapa ya? Kenapa harus seperti ini? Nah, akhirnya perasaan itulah yang menjadi awal mula adanya broken spirit ini. Perasaan itulah yang memunculkan yang namanya roh yang hancur ini. Karena di situ kita pasti mempertanyakan. Apakah benar Tuhan itu terlibat buat hidup saya? Apakah benar Tuhan itu mencurahkan Roh Kudusnya untuk menolong setiap kita? Contoh yang real yang ada di hidup kita adalah rasa kehilangan kita terhadap seseorang yang dekat dengan kita. Itu rasanya sakit banget. Kekecewaan terhadap lingkungan kerja, partner kerja, konflik bahkan dengan pasangan ataupun dengan keluarga orang tua kita. Bahkan problem dengan anak-anak kita, di mana itu sering kali terus berulang sampai gak ada ujungnya. Dan itu tuh udah rasanya tuh udah kayak bukan luka yang biasa lagi, tapi luka yang sangat mendalam sampai masuk ke kedalaman roh kita. Sampai roh kita juga hancur brutally. Dan ujung-ujungnya lagi-lagi kita akan menyalahkan siapa? Diri kita sendiri. Dan kita akan mempertanyakan, Tuhan, buat apa yang terjadi ketika Tuhan mengizinkan kita dihancurkan? Hari ini kita
mau belajar untuk fix the brokenness. Let us learn how to make the brokenness become the beauty thing. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi this broken spirit. Dan karena hari ini Mother's Day, saya terinspirasi dari tokoh para ibu yang ada di Bible, yang ada di Alkitab. Tapi disclaimer, cerita ini gak hanya berlaku untuk para perempuan yang ada di sini aja, tapi untuk all gender yang ada di tempat ini. How to overcome the broken spirit. Oke, yang pertama, it starts with me. Boleh sama-sama katakan, it starts with me. Kita akan mulai dari kisah seorang ibu bernama Hawa. Kejadian 3 ayat 20 berkata, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Adam hari itu memberi nama kepada istrinya, yaitu Hawa. Jadi siapakah Hawa? Alkitab mencatat Hawa bukan hanya istri pertama yang tercatat di muka bumi ini. Tapi Hawa juga adalah pemegang tahta tertinggi, ibu pertama yang ada di dalam Alkitab, bahkan di bumi ini. Oke, jadi ketika Hawa mengurus anak-anaknya hari itu, saya terlalu yakin bahwa sebagai seorang ibu, Hawa melakukan semuanya sendirian. Bukan berarti nggak ada Adam di situ, ada Adam di situ. Tapi di sana Hawa memikirkan semuanya sendirian. Mulai dari melahirkan, mulai dari mengurus anak-anaknya, bahkan mulai dari memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya, Hawa tuh melakukan semuanya sendirian. Nah, karena saya yakin, kenapa bisa saya yakin itu? Karena Hawa kan satu-satunya perempuan yang dulu Tuhan ciptakan pertama kalinya. Jadi Hawa hari itu belum punya ibu, betul? Jadi Hawa hari itu belum ada temen geng seibu-ibu yang barengan gitu ya, nggak ada gitu ya. Sesama geng sosialita hari itu belum ada. Jadi Hawa benar-benar melakukan semuanya sendirian. Mungkin ada kebingungan, mungkin ada ketakutan juga, takut salah atau lain sebagainya. Tapi Hawa melakukan semuanya sendirian. Bahkan guidance parenting yang hari ini ada di zaman ini, percayalah dulu Tuhan nggak ada gitu, nggak ada ciptain ini buku buat kamu Hawa, nggak ada gitu ya, nggak ada, Tuhan nggak ciptakan itu. Tapi apakah saudara tahu Hawa mengalami semuanya dari awal sampai akhir itu tidak sendirian. Karena Hawa mempunyai Allah Bapa. Amin. Allah Bapa di sini tidak membahas soal gender di dalam Alkitab. Jadi ini bukan soal Allah Bapa itu pria atau perempuan. Tapi Hawa belajar hari itu dari figur satu-satunya yang Hawa punya, yaitu Hawa Allah Bapa. Nah, hingga ada satu kejadian yang juga menjadikan Hawa sebagai seorang ibu yang mengalami ini untuk pertama kalinya. Yaitu ketika satu anaknya menghabisi anaknya yang lain. Wah, hari itu ketika Hawa mengalami itu, saya tahu rasanya pasti akan sangat hancur sekali. Amit-amit ya, saya kehilangan anak-anak, tapi hari itu pasti rasanya Hawa hancur banget. Tapi lagi-lagi Hawa berpegangnya hanya sama Allah Bapa, yaitu Tuhan kita. Oke, mungkin Hawa terlihat hidup sendirian, without no direction, dengan no direction. Tapi padahal dari siapa lagi dia belajar? Sekali lagi dari the director of our life, yaitu Tuhan kita. Karena Tuhan kita ini adalah sumber. Jadi apapun yang Hawa butuhkan hari itu, ya Hawa datang sama sumbernya. Begitu juga dengan kita hari ini. Ketika kita tahu bahwa hidup kita hancur dan kita berjalan tanpa no clue, tanpa no direction, kita harus tahu bahwa kita punya sumber satu-satunya, yaitu Tuhan kita. Sama seperti Hawa, mari kita melihat sumber, mari kita melihat Tuhan kita. Jangan ketika kita hancur, yang hanya kita lakukan adalah kita malah makin menghancurkan diri kita sendiri gitu. Bahkan kita memendamnya, bahkan kita nggak sampai omongin itu sama banyak orang. Jangan, tapi mari datangi Tuhan. Mari datangi Tuhan. Mulai minta arahan kepada Tuhan. Mari mulai mau untuk dibebaskan oleh Tuhan.
Karena hanya Tuhanlah yang dapat membebaskan saudara. Amin. Dengan direction dari Tuhan, dengan kita minta direction dari Tuhan, ada satu janji Tuhan yang indah. Di Mazmur 32 ayat 8 berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kata Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Kata Tuhan, mataku tertuju kepadamu Isisi. Mata Tuhan ketika kita minta direction sama Tuhan, Tuhan gak lagi matanya kemana-mana, enggak. Tapi Tuhan lagi melihat kita, Tuhan lagi mengasihani kita, Tuhan lagi merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan akan menyampaikan tangannya untuk menolong setiap kita. Amin saudara. Disitulah kita harus belajar dari seorang yang namanya Hawa di poin yang pertama. Yaitu dengan kita memulai untuk mau sembuh dari si broken spiritnya ini. Untuk mau mengakui bahwa sebenarnya kayaknya saya punya luka. Dan datang dengan Tuhan datang kepada Tuhan untuk meminta arahan dari the director of our life, yaitu Tuhan kita. Dan hal yang kedua, how to overcome the broken spirit, trust the process. Kali ini kita akan belajar dari satu tokoh ibu, yang kedua ini dalam Alkitab yang bernama Yokebed. Nah, seperti yang kita tahu, Yokebed adalah ibu dari 3 orang anak. 2 anak pertamanya adalah perempuan, sedangkan anak yang ketiganya kita tahu anak laki-laki yang diberi nama Musa. Nah, ketika awal melahirkan Musa, Yokebed ini udah melihat gitu bahwa wah Musa ini berbeda. Musa ini bersinar gitu ya. Musa ini gak bawa senter tapi lahirnya bersinar gitu ya. Bercanda ya saudara. Jadi pada saat itu Yokebed yang dibantu oleh Miriam menyembunyikan bayi Musa selama kurang lebih 3 bulan. Karena seperti yang kita tahu hari itu dilarang yang namanya anak laki-laki itu lahir. Bayi laki-laki itu semua oleh Firaun itu harus dihabisi pada hari itu. Jadi Yokebed dibantu dengan sama Miriam untuk menyembunyikan Musa gitu ya, untuk menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Dan akhirnya pada satu hari Yokebed menaruh Musa di tepi sungai Nil seperti yang kita tahu ceritanya, dan diangkatlah Musa menjadi anak dari putri Firaun. Dan dengan cerdiknya waktu itu Miriam langsung menghampiri putri Firaun sebelum Musa dibawa dan mengajukan Yokebed untuk menjadi ibu susunya Musa atau menyusui Musa. Di Keluaran 2 ayat 9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Dan ya, pada akhirnya Musa dapat menjadi seseorang yang menggenapi rencana Tuhan buat hidupnya. Gak lain gak bukan karena siapa? Karena ibunya yang luar biasa, yaitu Yokebed yang dibantu oleh Miriam merencanakan semuanya ini. Oke, hari ini untuk kita dapat terbebas dari the broken spirit. Ketika kita datang sama Tuhan, kita sudah minta arahan sama Tuhan. Next yang harus kita lakukan, just trust the process. Mari kita percayakan ini kepada proses yang Tuhan mau. Mari kita percayakan ini kepada rencana yang Tuhan mau. Bahkan jangan bersandar pada rencana sendiri. Saya bisa sembuh sendiri kok. Gak apa-apa, toh orang lain gak ada yang tahu luka saya. It's okay, biar saya aja yang tahu. Jangan menjadi seperti itu. Karena percayalah sama seperti Musa. Ketika Musa diurus dengan baik, dididik dengan baik oleh Yokebed, dia menggenapi rancangan Tuhan buat hidupnya. Seperti itulah kita. Tuhan mau kita juga punya rencana, yaitu rencana dari Tuhan. Dan Yokebed hari itu dia tidak merencanakannya sendiri. Dari tadi saya menyebut Miriam. Saudara juga bisa minta pertolongan. Ketika saudara tahu bahwa saya mengalami roh yang hancur, saya mengalami kehancuran yang mendalam. Saudara bisa minta, ask for help, minta bantuan
kepada orang-orang yang ada di dalam hidupnya saudara. Let's say bapak rohaninya saudara, let's say home cell leadernya saudara, let's say saudara-saudara seimannya saudara. Semuanya saudara dapat minta bantuan. Jangan sendirian, oke? Jangan sendirian. Karena percaya ketika kita enggak sendirian, ketika kita tahu bahwa ada Tuhan dan ada orang-orang yang kita sayang menemani kita, step by step, day by day, tidak mudah pastinya untuk menang dari battle ini, untuk menang dari the broken spirit ini, tapi tetaplah setia dan mintalah pertolongan. Karena kalau Tuhan yang izinkan ini terjadi, saya percaya semua Tuhan yang izinkan terjadi, just trust in Him. Amin. Just trust in Him. Seperti yang Yokebed lakukan. Let us just trust the process and let Him do the rest. Amin. Dan hal yang ketiga, how to overcome the broken spirit, it's ended with God. Katakan sama-sama, it's ended with God. Oke, ibu yang ketiga dari Alkitab yang akan kita bahas di poin yang ketiga ini adalah Maria, yaitu Ibu Yesus. Oke, bukan Maria cinta yang hilang. Aduh, tahu banget ya saya lahir umur berapa ya? Enggak ya, saya masih muda kok, ya dikit lah. Baru ulang tahun loh, hai. Oke. Kenapa jadi iklan di tengah khotbah gitu ya? Oke. Matius 1 ayat 21 berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dari awal Maria mengandung, Maria tahu bahwa anak yang dia kandung itu akan dikorbankan suatu hari nanti. Kebayang kalau tadi aja Hawa yang anaknya dihabisi ketika udah hidup, dia hancurnya seperti apa? Apalagi Maria, dia lagi sebelum baru dikasih tahu aja sebelum anaknya brojol udah tahu bahwa someday anak ini akan dikorbankan. Hati ibu mana yang gak hancur ketika mengalami hal seperti ini? Seorang ibu mana yang hatinya kayaknya nggak tergugah gitu ya, kayak aduh ragu maju nggak ya. Maria juga saya yakin hari itu seperti itu, maju nggak ya, tapi pada akhirnya dia tetap melaksanakannya dan menjalankannya sampai kepergian Yesus yang terakhir. Seperti itulah juga kita ICC, kita seharusnya bersikap ketika kita mau the broken spiritnya kita itu sembuh. Ada hal-hal yang harus dikorbankan. Wah, ini yang mungkin saudara paling gak siap ya. Ada hal-hal yang harus dirilis. Entah itu ego kita, entah itu pride kita, entah itu rasa berharganya kita mungkin, entah itu rasa malunya kita, entah itu gengsinya kita, bahkan perasaannya kita, atau bahkan posisinya kita. Karena sama seperti Maria yang waktu itu masih muda sekali loh, 19 tahun, bahkan belum bersuami, masih punya masa depan yang panjang. Tapi Maria memutuskan untuk tetap taat menjalankannya, walaupun tahu itu akan menghancurkan dirinya sendiri. ICC, listen to me, percayalah bahwa we need to release semua hal-hal yang menurut kita itu menjadi batu sandungannya kita. Amin. Semua hal yang menurut kita itu tuh menjadi kesusahannya kita selama ini ketika kita menjalani luka kita. Apapun itu, please sadarilah dengan cepat. Jangan hanya diam aja, jangan hanya berhenti di kamu, jangan. Tapi percayalah bahwa kita harus sembuh dari si broken spirit ini. Kalau saja Maria hari itu bisa melepaskan semua kesakitannya, mengorbankan banyak hal, bukankah ini waktunya kita untuk melepaskan semuanya? Ego, pride, saya sebut apalagi masa lalunya kita mungkin. Betul, Tuhan yang izinkan itu terjadi. Percayalah Tuhan yang izinkan itu yang terjadi untuk kita. Tapi bukan berarti kita bisa selamanya terus ada di situ. Kita bisa selamanya terus terjebak di masa lalunya kita, di lukanya kita, di ego dan pride-nya kita. Dan kalau ada yang perlu dimaafkan, minta maaflah dulu kepada diri kita sendiri. Have a deal with ourselves. Baru kita dapat melepaskan semuanya. Baru kita dapat membiarkan Tuhan masuk. Membiarkan Tuhan masuk untuk mengakhiri si broken spirit ini. Dan Tuhan akan membuat, dan Tuhan gak akan ragu untuk membuat
chapter yang baru di dalam hidup kita. Dengan rencana dan bahkan rancangannya yang besar buat setiap kita. Amin. Amin. Release it all. Let us all learn to let go. Just let go. Easy, just let go. And then we let God in to end it the broken spirit. Amin. Saya punya satu testimoni untuk menutup sermon saya hari ini. Oke, nama saya adalah Memei, asik. Kan udah tahu ya dari tadi. Meiliani Kayudi, oke. Nama saya adalah Memei. Bahas terus sampai belakang masih. Nama saya Memei, oke. Saya adalah seorang perempuan yang berasal dari Garut. Wah, pada baru tahu nih, saya gadis Pantura. Gak bercanda ya ampun. Kenapa gue branding diri sendiri gitu ya, kayak aduh Tuhan salah banget emang. Nah jadi Memei ini yang berasal dari Garut itu dibesarkan oleh seorang single mom. Nah sebenarnya hari ini mama saya itu lagi ada di Jakarta, lagi main kemarin dari Garut. Cuman saya sengaja gak bawa ke sini karena saya mau cerita ini. Jadi takut gitu. Jadi kayak ada perasaan kayak aduh takut melukai gitu ya. Takut mengungkit, asik. Jadi saya itu dibesarkan oleh, dan mama juga lagi main sih, beneran lagi main sama teman-temannya. Iya, mama kan orang Jakarta juga dulunya gitu. Jadi lagi pergi main katanya dibawa ke PIK. Nah jadi Mei ini dibesarkan oleh seorang single mom, boleh ada fotonya? Oke, itu ya mama saya. Nah, kalau misalnya dibandingkan, saudara boleh bandingkan, saya dan mama saya itu fisiknya sangat beda jauh ya. Nggak kayak Kosandi sama Medi gitu ya, kayaknya mirip. Nah, jadi singkat cerita, saya nggak pernah mempertanyakan hidup saya, cuman saya tuh kayak dari kecil tuh udah merasa terlalu berbeda dengan keluarga saya. Oke, di hari itu saya merasa kayak oke lah, all is fine, all is well, it's okay. Dan pada akhirnya singkat cerita hari itu saya kelas 5, 6 SD saya lupa. Banyak saudara-saudara yang datang dari luar negeri itu main ke tempatnya. Saya dulu tinggal sama popoh saya, sama nenek saya di Garut. Jadi hari itu mereka lagi bercerita-cerita dan saya kayaknya waktu itu lagi lep-lep mau ketiduran gitu ya di kamar. Cuman karena ruang tamunya deket jadi ya kedengeran gitu ya. Dan di situ ada yang ngomong seperti ini. Nama mama saya Yening. Yen, itu si Memei udah tahu belum kalau dia adalah anak angkat? Wah, di situ kan saya langsung ini jawabannya ini nih. Makanya saya beda gitu ya. Ternyata saya adalah seorang anak adopsi. Tapi hari itu saya bingung. Saya marah sama diri saya sendiri. Bahkan di gambar diri kemarin saya cerita bahwa saya itu seumur hidup ya, jadi waktu lagi SD, saya itu sering banget dikatain anak pembantu sama teman-teman saya gitu, karena saking bedanya saya dengan keluarga yang lainnya, kayak gitu. Dan saya marah hari itu, tapi nggak tahu ya anak kecil marahnya kayak gimana, tapi saya luka banget, saya ingat banget, bahkan saya sendiri merasa sangat hancur. Langsung kayaknya saya itu minder, jadi anak yang sangat tertutup gitu ya. Mungkin kalau saudara lihat saya hari ini, ya ini karena saya udah dimenangkan gitu ya. Tapi saya dulu benar-benar tertutup banget gitu ya, nggak bisa kenal sama orang banyak gitu. Dan pada akhirnya saya dipertemukan sama Cisyani Kodavid waktu itu, waktu saya SMA, saya hijrah ke Bandung. Puji Tuhan saya hijrah ke Bandung. Dan hari itu pun saya nggak berani ngomong ya Ci ya. Saya nggak berani ngomong bahwa saya itu anak adopsi. Bahkan kalau nggak salah pernah Cici tanyakan, Mei kamu tuh anak angkat kan? Oh enggak Ci, enggak. Wah, dengan denialnya gitu ya, dengan harga diri, ego dan pride yang saya tidak mau lepaskan, saya tidak mau mengakui semua itu. Dan hari itu saya nggak mau mengakuin ya, pokoknya bertahun-tahun saya hanya menyimpan luka saya sendirian, saya hanya menyimpan kehancuran saya sendirian. Bahkan ketika dulu ada pemulihan hati Bapa di encounter, ada gambar diri di situ, saya ngerasa bahwa saya nggak pulih 100%. Saya bertanya-tanya, karena saya terus bertanya-tanya, kenapa Tuhan ngelakuin ini sama saya? Siapa Tuhan orang tua kandung saya? Kenapa saya harus dikasihkan gitu ya? Kenapa saya harus diangkat? Dan hari itu 1 tahun sebelum nikah, puji Tuhannya akhirnya saya dipertemukan dengan orang tua kandung saya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan?
Tapi justru ini yang semakin menjadi a weak walk di dalam hidupnya saya ya. Saya itu ngerasa, padahal saya ngerasa kayaknya udah beres gitu ya, udah ketemu beres. Tapi enggak beres ternyata. Ketika saya dikasih tahu sama keluarga kandung saya ini, ternyata keluarga kandung saya ini mamahnya dari Bandung, mama saya dari Bandung dan papa saya dari Jakarta katanya. Jadi nggak apa-apa saya ada di sini karena saya memang ditakdirkan di Jakarta ya. Seperti itu. Jadi hari itu saya tuh pulang dengan rasa yang sakit jam 11 malam tiba-tiba dikasih tahu bahwa saya anak dari keluarga ini, kamu itu, ini spill dikit ya. Mau cerita kelanjutannya boleh ajak saya ngopi abis ini. Jadi saya itu katanya berasal dari keluarga Chinese Indo. Jadi saya adalah anak keempat dan hari itu dipercaya bahwa saya cukup membawa kesialan katanya. Karena saya adalah lahir dengan posisi anak keempat nih. Dan akhirnya hari itu juga katanya keluarga saya yang ini itu tuh lagi mengalami yang namanya hampir cukup bangkrut katanya. Jadi pokoknya disambung-sambungin terus dan bahkan mereka sorry to say mereka bertanya gitu kepada orang pintar gitu ya. Ini harus diapain anak yang keempat? Kalau lahirnya cacat katanya atau enggak kalau lahirnya tidak sempurna kasihin aja sama orang, kata si orang yang katanya pintar itu padahal tidak pintar ya. Kesel gitu ya gue, aduh ini sampai muncrat nih. Nah pokoknya hari itu saya ngerasa kayak, oh jadi saya dibuang. Hari itu saya nggak senyum-senyum kayak gini, tapi hari itu, aduh udah cirambai banget gitu. Udah nggak tahan. Saya ditemenin Ko Sandi waktu itu setahun sebelum menikah sama Ko Sandi. Nangis, ya Cirambai, oh Bandung style ya, nangis gitu. Pokoknya saya hari itu nangis, mereka ngomong, aduh sakit. Apa yang lebih sakit karena saya masih punya adik lagi gitu. Hari itu masih ada anak kelima dan anak kelimanya hidup sehat sentosa gitu ya. Itu kan kayak menurut saya, aduh Tuhan. Kok kayak gini banget ya. Akhirnya saya pulang waktu itu sama Ko Sandi. Saya waktu itu masih ngekos di Bandung. Dan hari itu saya minta buat Ko Sandi gak pulang dulu. Tapi percayalah gak ngapa-ngapain di kosan. Saya nangis hari itu sampai jam 3 pagi. Bahkan si mbaknya sampai bolak-balik. Neng gak boleh ada yang nginep. Katanya iya Bo bentar. Terus saya gitu gak tahan. Mau nangis, saya nangis terus semalaman. Dan akhirnya saya suruh Ko Sandi pulang karena udah jam 3 pagi hari itu. Dan besoknya harus ke gereja kalau gak salah. Terus saya diem, saya hari itu sampai gak mau kemana-mana. Saya bahkan belum berani ngubungin siapa-siapa, tapi saya langsung datang sama Tuhan. Tuhan, apa-apaan Tuhan? Kenapa Tuhan harus bikin saya kok sebroken ini gitu hidupnya? Kenapa Tuhan? Saya terus bertanya-tanya sama Tuhan sampai Tuhan bilang, tetap tenang, saya punya rencana yang besar buat kamu. Kata Tuhan hari itu seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan tanpa rasa malu lagi, saya melepaskan ego saya melepaskan semuanya, saya ngubungin Cisyani, Ko David hari itu. Terus saya, aduh jadi pengen nangis. Saya hari itu datang sama Cisyani, Ko David, saya ingat banget di Mekarwangi ya, datengin. Hari itu saya bilang sama Cici, saya itu sebenarnya anak adopsi. Saya itu sebenarnya anak angkat. Saya adalah seseorang yang tidak diinginkan, kata saya. Terus saya hancur banget, tolong pulihkan saya, kata saya gitu. Saya nggak tahu harus ngapain. Dan akhirnya hari itu saya ingat banget, Cisyani cuma bilang, Mei datengin mama Garut, datengin dan peluk mama. Kamu datengin dan peluk dan bilang terima kasih sama mama. Wah itu tuh kayaknya hal berat banget hari itu buat saya. Karena di perasaan saya yang masih hancur hari itu kayaknya sulit banget gitu untuk saya bisa melakukan hal itu. Tapi saya harus obey karena kata Tuhan punya rencana buat saya. Jadi hari itu gak berapa lama saya mutusin buat pulang ke Garut. Meskipun hari itu saya ada pekerjaan tapi saya pulang ke Garut. Saya akhirnya mau pemberesan dengan mama saya. Jadi saya datengin mama saya, karena mama saya ini belum pernah ngasih tahu saya anak adopsi ya, posisinya seperti itu. Saya datengin mama saya peluk mama saya bilang, Mah, saya udah tahu bahwa saya adalah anak angkat. It's okay, kalau mama mau ngomong sama saya, it's okay Mah, saya gitu.
it's okay. Bilang aja semua hal yang harus mama bilang gitu soal masa lalu saya. Dan hari itu mama saya ceritain dari awal sampai kenapa saya diangkat. Jadi saya itu dulunya benar terlahir dengan keadaan yang tidak sempurna. Saya lahir umur 7 bulan. Jadi saya itu sempat dirawat sampai 1 bulan. Dan keluarga saya yang ini tuh udah sampai mau menyerah katanya. Jadi ketika dokter bilang mau, ini gimana Bu, anaknya mau dilepaskan aja. Karena kalau misalnya nggak pakai inkubator dan lain sebagainya, bantuan anak ibu bisa nggak ada. Keluarga saya yang satu itu, yang kandung itu udah bilang, ya udah nggak apa-apa, lepasin aja. Oke, dan hari itu mama saya, karena kebetulan ada hubungan kerabat dengan keluarga kandung saya, hari itu mama saya datang dengan popoh saya. Oke, jadi mama saya datang dengan popoh saya hari itu, dan mama saya cerita, ternyata saya bukan diambil secara gratis, saudara. Saya diambil hari itu dengan ditebus sejumlah uang. Wow, sebuah plot twist lagi ya. Hari itu saya udah mau rilis, kenapa kayak gini lagi gitu ya, kayak masih gak bisa. Tapi kata Tuhan hari itu rilis semua gitu. Kalau kamu sembuh rilis semuanya. Akhirnya singkat cerita sudah selesai, dan hari itu saya maaf-maafan sama mama saya karena saya tahu saya gak akan menang kalau saya terus terjebak di masa lalu. Saya gak akan menjadi saya yang hari ini kalau misalnya saya terus dengan ego dan pride-nya saya gak mau melepaskan luka hati saya. Saya gak akan jadi seperti hari ini kalau misalnya gak ada orang-orang seperti Cisyani, Ko David yang membantu saya di hari itu. Amin saudara. Jadi 3 hal yang tadi saudara harus ingat bahwa semuanya harus dimulai dari kita. Kita mengakui dulu, kita bilang dulu sama Tuhan bahwa Tuhan, I'm broken. Tuhan, saya itu masih broken loh. Dan yang kedua tadi dibilang bahwa kita juga harus mulai untuk kita harus percaya bahwa setiap proses yang Tuhan bikin itu tuh indah gitu. Kita jangan berpegang pada rencana kita sendiri, tapi berpeganglah pada rencananya Tuhan. Dan yang terakhir, it's ended with God. Mari kita mengakhirinya dengan Holy Spirit. Amin. Dan ada satu ilustrasi terakhir, kita baca ayat terakhir juga di Mazmur 34 ayat 18. Inilah janji Tuhan untuk setiap kita, the broken spirit. The Lord is close to the broken hearted and saves those who are crushed in spirit. Tuhan gak kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Tuhan bahkan ketika kita belum mau ngomong sama Tuhan, Tuhan sebenarnya udah ready gitu. Kapan anakku kamu mau ngomong. Nah, saya di sini punya satu vas, oke. Jadi vas ini ceritanya adalah vas yang pecah. Di sini tuh kalau misalnya saudara bisa lihat, mungkin kejauhan. Tapi kalau misalnya nanti saudara lihat, ini banyak banget retakan di sini. Banyak banget retakan. Seperti inilah gambaran roh kita yang hancur. Seperti inilah gambaran hidup kita yang hancur. Tetapi ketika engkau mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hidupmu, untuk masuk ke dalam rohmu, engkau mengizinkan Holy Spirit untuk masuk ke dalam rohmu, apa yang terjadi? Boleh nyalakan, boleh lampunya dipadamin dikit. Yang terjadi adalah akan ada sinar di dalam sesuatu yang broken ini. Sesuatu yang broken ini akan menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang broken ini akan menjadi sesuatu yang memancarkan indahnya. Karena apa? Karena kita mengizinkan Tuhan, kita menginginkan Roh Kudus untuk bekerja bebas di dalam hidupnya kita. Kita merilis semuanya, kita menggantikan semuanya dengan Roh Kudus yang mengizinkan ada chapter baru yang lebih indah untuk setiap kita. Saya bilang seperti ini, a broken spirit doesn't mean you are really broken, but the crack is here to let the light shines out. Amin. The broken spirit doesn't mean we are really broken. Tapi the crack, pecahan yang hancur, luka yang ada ini, itu Tuhan sengaja ciptakan. Untuk apa? Untuk ketika Tuhan masuk,
engkau dapat lebih bersinar daripada sebelumnya. Ada amin saudara?